teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Guys, balik lagi nih ya. Oke teman-teman, tema pagi ini Mas Do ingin angkat. Ya, ada yang komen, Mas tolong dong liatin twin flame atau soulmate ya. Oke, kita akan lihatin twin flame dan soulmate, ikatan batin dengan kamu ya. Ikatan batin kamu dengan soulmate kamu atau ikatan batin kamu dengan twin flame kamu. Mas, ini bisakah untuk aku yang jomblo? Bisa. Terkadang ada kita soulmate kita belum berjumpa gitu ya kan. Tapi kita ingin lihat ikatan batin kamu dengan dia kayak mana ya. Ini juga bisa untuk terjadi yang udah punya pasangan juga bisa. Oke, ini kita akan shuffle aja langsung ya. Sekali lagi kita membaca twin flame dan soulmate ya, ikatan batinmu dengan dia. Saya teman-teman yang mau request silahkan, dari komen boleh, dari Instagram juga boleh, di follow aja di @masdooracle. Ini saya shuffle dulu ya kartunya. Oke, kita tarikin dulu yo. Bagus banget ya kartunya yang pertama. Oke. Ada kum karma di sini teman-teman. Apa ini? Ada apa ini? Twin flame dan soulmate kamu ya. Twin flame soulmate ya. Gimana ikatan batin kamu dengan dia ya? Si twin flame dan soulmate ya. Oke teman-teman, ingat pembacaannya Mas Do hanya jadikan kisi-kisi aja. Tetap percayakan segala keputusan kamu pada dirimu dan mintalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena saya juga manusia biasa. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Dari kartu yang pertama di sini ada gambaran strength, kekuatan ya. Di sini saya melihat ikatan batin kamu ya, antara kamu dan soulmate ya, atau si twin flame kamu ini sangat kuat banget ya. Walaupun mungkin kalian belum bertemu, yang kisah belum bertemu nih. Walaupun belum bertemu, tapi ini kuat banget koneksinya. Inilah contoh, andai kata dia sakit, tanpa kamu sadari, belum kenal nih, belum kenal. Mendadak kamu sakit, ada apa ini gitu loh. Ini bisa aja ikatan kamu dengan si soulmate, ini bisa. Ya inilah tadi, karena energinya udah saling terkoneksi ya. Energi kamu dan pasangan ya, energi kamu dengan si soulmate kamu ini udah sangat terkoneksi. Walaupun dia jauh di sana, dia sakit, makanya kamu sakit. Ini juga bisa diartikan saat orang yang kembar ya. Satu sakit yang kembar, yang satu bisa sakit loh. Yang satu bersedih, yang satu juga bisa bersedih. Itulah saking kuatnya koneksi ikatan batin si kembar ini. Nah, apakah ini bisa terjadi pada kita? Bisa. Ini kita tanpa sadari teman-teman. Terkadang kita seringnya lagi fit banget, tiba-tiba sakit gitu. Bisa jadi ya. Si soulmate kamu sedang sakit gitu. Si soulmate kamu sedang bersedih. Mendadak mood kamu itu berubah gitu ya. Nah, ini juga bisa yang terjadi untuk yang udah punya pasangan ya. Jadi kamu itu kayak mengerti ya si pasangan kamu gitu. Walaupun dia kayak diem marah gitu ya. Kamu tahu ini, tanpa dibilang ini marah, kamu udah ngerti. Karena apa? Ikatan batinnya udah terasa. Kamu udah lihat dia uring-uringan, diam, nggak mau ngomong, nggak mau negur. Kamu mulai masakin atau apa. Itulah tadi guys, karena koneksinya udah tinggi, kamu udah kayak tahu, oh ini kayaknya dia lagi marah nih. Oh ini dia kayaknya lagi ada yang nggak seneng nih sama aku. Gitu. Itulah ikatan batinnya. Yang pertama saya melihat ada ikatan yang sangat kuat ya. Ikatan yang sangat kuat ya, ikatan yang sangat tinggi banget. Ini sangat susah sekali dirobohin. Walaupun datang pihak ketiga, walaupun datang orang ngomong kayak mana, ini kekeh banget. Enggak, aku tetap milih dia. Ya. Begitu udah kuatnya ikatan batinnya. Ya. Enggak peduli apa yang terjadi, walaupun dia disakitin, walaupun diselingkuhin, dia tetap baik sama orangnya. Inilah sifat orang yang memiliki ikatan batin yang sangat tinggi sama pasangan. Ya. Yang kedua, di sini saya melihat ada kartu karma, ada justice. Ya. Justice, ingat apa teman-teman? Hukum karma. Baik yang kita lakukan, baik pula yang kita terima. Jahat kita yang kita lakukan akan jahat pula balik yang kita terima. Jadi di sini, kata tarot di sini, kamu dan soulmate kamu atau twin flame kamu di sini tergantung perilaku kamu, ya. Jadi sebenarnya kita gini, aku kok diselingkuhin sih, ya. Aku kok dijahatin sama pasangan, ya. Terkadang ada perilaku kita atau perkataan kita yang kita lakukan di masa lampau. Terkadang karma ini nggak masa sekarang guys, masa-masa yang lalu. Kita pernah nyakitin, ya kita pernah ngomong gitu. Tanpa kita sadari itu menjadi doa, jadi bumerang buat kita. Jadi saat ini kalau kamu yang bercermin ya, kita harus bercermin pada diri sendiri. Kok mas, aku kok sering mengalami hal buruk ya? Ya, maka itu kita sering dianjurkan kalau di agama saya itu meminta maaf. Ya, tanpa kita sadari, mungkin kita tidak sengaja gitu loh. Mungkin kita tidak sengaja, mungkin kita tidak ya ada maksud gitu. Maka itu kita, kalau di agama saya itu sering dianjurkan meminta maaf gitu kan. Nah,
Itu kalau untuk yang terjadi hal buruk. Kalau yang hal baik, yaitu tadi karma baik kamu, ya. Jadi ingat, di dunia ini ada namanya hukum karma. Mungkin ada yang percaya atau enggak, itu ya silakan. Tapi itu nyata, Mas Do pun udah rasakan, ya. Nggak sekarang kalian rasakan, bisa nanti, ya. Nah, itulah ngerinya hukum karma ini. Maka itu kalau aku kok diselingkuhin sih Mas, aku kok dijahatin. Ya mungkin dia senyum-senyum, senang-senang, mungkin nanti akan dia rasakan sendiri. Kalau nggak ke dia, ke keluarganya, kalau nggak ke keluarganya, ke anaknya. Ini saya bukan mendoakan yang buruk, tapi itulah jalannya hidup, ya. Itulah hukum karma. Nah, di sini juga ada gambaran Ten of Sword, ya, atau 10 pedang. Ini adalah gambaran orang yang sakit hati, patah hati, ya. Ini teman-teman, di sini saya melihat nih ikatan soulmate kamu tadi kan sangat kuat, ya. Di sini ada hukum karma dan di sini ada gambaran Ten of Sword, ya. Sakit hati, patah hati, ya, kegagalan, kegalauan, ya. Nah, di sini saya melihat jatuh bangunnya perjuangan kalian, ya. Saya melihat jatuh bangunnya perjuangan. Jadi kalau kalian yang udah berumah tangga tuh pasti kalian dari susah, ya. Dari nggak ada apa-apa sampai saat ini, yang saat orang udah sanjung-sanjung kalian, wah hebat ya, udah punya ini, wah hebat ya udah punya ini. Orang nggak lihat kerja keras kamu sama si soulmate. Ada apa di baliknya itu, ya kan? Ada apa kerja kamu sama si twin flame ini? Terkadang orang hanya melihat kita sudah instan, ya. Udah lihat kita, oh dia udah beli mobil Fortuner, wah udah beli ini, beli itu. Dia nggak lihat saat kamu susah dulu. Mungkin nggak ada rumah, masih ngontrak, minta tolong sama dia nggak ngomong. Alah, kamu ini minta-minta terus. Dia nggak sadar. Kadang orang itu tadi guys, lihatnya yang instan yang udah jadi, ya. Dia nggak lihat prosesnya. Kita harus melihat proses teman-teman, ya. Lihat kita orang kaya di sana, punya ini, jalan-jalan, makan-makan enak-enak. Kita nggak lihat prosesnya, ya. Dari manakah dia, dari bawahkah dia, gitu loh. Nah, di sini saya melihat nih, proses kamu dengan si soulmate ini, proses kamu dengan si twin flame ini akan ada rasa-rasa sakit-sakitan dulu, gitu loh. Sakit-sakit dulu, baru bersenang kemudian, gitu lah, seperti pepatah gitu ya kan. Nah, ini kalau yang udah jadi pasangan tuh, jalan hidup kalian tuh tidak langsung mulus ya. Dimulai dari yaitu tadi berliku-liku dari bawah gitu. Nah, untuk yang belum punya pasangan nih, maksudnya apa Mas? Aku aja belum kenal dia. Ini maksudnya kalian akan mengalami yang namanya fase di mana kamu itu udah terpuruk banget, udah jatuh banget. Datanglah si ini tadi, mau ini tadi hukum karma. Hukum karma baik kamu, datanglah si soulmate dengan memberi kabar gembira, ya, menyenangkan kamu. Nah, nanti saat kamu udah terpuruk banget, si soulmate ini datang. Ini untuk yang belum punya pasangan. Yang punya udah punya pasangan, inilah tadi ada jatuh bangun kalian dari segi perkembangan kalian dari bawah gitu loh, nggak langsung dari atas gitu, ya. Nah, di sini juga ada Two of Pentacle. Terkadang kalian sering juga berbohong satu sama lain, tapi berbohong di sini teman-teman adalah untuk kebaikan, ya. Di sini adalah topeng. Two of Pentacle ini berbohong maksudnya gini, dia lagi ada utang nih, ya kan. Kamu ngapa sih merungut aja gitu, kamu ngapa sih sedih mulu gitu. Enggak ada apa-apa kok aku ini. Dia tidak ingin membuat pasangannya khawatir. Sebenarnya dia diliputi dengan rasa gelisah, rasa takut gitu loh. Di sini dia sembunyikan tuh pentakel dengan identik dengan topeng, tapi itu tadi guys menyembunyikan yang baik. Bukan kita berbohong yang buruk ya. Ini kalau tuh pentakel beda, dia menyembunyikan hal yang baik. Sama dengan kamu misalnya si pasangan menyakiti perasaan kamu, di situ kamu nggak tersinggung gitu, tapi kamu apa? Pura-pura senyum atau kayak mana, tapi dalam hatinya lain banget. Nah, inilah dia tuh pentakel, ya. Beda ya, ini bukan kayak mencuri pura-pura nggak ngaku, no, itu not to pentacle, oke. Okay? That's the devil, ya. Itu lebih ke arah the devil. Tapi kalau to pentacle ini dia menyembunyikan, yang membuat yaitu tadi guys, agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi masalah lebih besar. Itu tadi berbohong untuk ke arah yang lebih baik, walaupun ya yang namanya berbohong ya nggak bagus gitu ya kan. Nah, berikutnya juga ada gambar Ten of One, ya. Ini gambaran kamu dan soulmate ya, dengan twin flame kamu. Di sini ada gambaran tuh tadi. Ten of One ini adalah beban yang overload, ya. Kalian akan mengalami di mana fase di mana yaitu tadi guys, melebihi tanggungan kalian. Itulah namanya hidup, itu yang harus tetap dijalani. Terkadang kita baru digoncang dikit, baru diuji dikit udah nyerah, udah putus, udah cerai gitu ya kan. Nah, ini teman-teman, nanti kamu akan mengalami fase di mana nanti kamu itu betul-betul udah lewat dari beban kamu. Kamu akan merasakan saat nggak ada uang, saat gas sudah habis, token udah bunyi-bunyi, pasti akan mengalami hal itu, ya. Ini kita bukan menakut-nakuti atau gimana, tapi pasti akan ada di fase kayak gitu. Ya namanya hidup teman-teman, kita ada naik, ada turun gitu ya kan. Ada di saat dimana kita lagi senang, ada di saat dimana kita mungkin lagi susah gitu ya. Nah, akan kalian lewati bersama nanti dengan soulmate ini, dengan si twin flame ini. Nah, juga di sini ada gambaran The Emperor-nya, ada gambaran keras kepala, ya. Yang keras kepala ini yang susah teman-teman. Nah, ini di salah satu sifat di pasanganmu kalau saya lihat. Keras kepala.
Terkadang teman-teman, benar pun kita kalau ini si ego yang udah tinggi ya sulit gitu ya. Padahal kita ngomong mengenai kebaikan, tapi sulit diterima. Nah, ini yang mungkin sering terjadi cekcok nih. Kalau saya lihat di sini itu tadi menjadi Two Pentacle, menyembunyikan kebenaran yang seharusnya apa menjadi lebih baik ya. Mungkin sedih, tapi nggak bilang sedih gitu. Nah, ini ada The Emperor ya. Ini susah nih, apalagi kalau sesama The Emperor. Wah, tuh berat banget ya. Apalagi sesama keras kepala. Tapi terkadang rata-rata ya si soulmate ini kamu yang soft, yang satunya The Emperor. Yang satunya The Emperor, kamunya yang soft. Bisa seperti itu biasanya, bisa vice versa ya. The Emperor ini adalah tipe orang yang keras kepala ya, sulit dibilang ya, sulit mengerti ya. Ada juga yang tipe yang sok tahu, itu juga bisa. Itu juga sifat-sifat The Emperor. Tapi karena kita membacanya ini bukan hal yang negatif ya, ini ke arah lebih itu tadi lah, salah satu dari kalian lah. Karena kita kan nggak baca umumnya aja, kita nggak baca personal, saya kurang tahu. Jadi ini salah satu dari kalian memiliki sifat yang namanya The Emperor ya, sifat keras kepala ya. Bener pun ya kamu bilang, ini contohnya, ini ada kejadian di suatu rumah tangga, suaminya peminum. Kan si istri ngingatin, minum itu nggak baik loh, ya kan? Itu kan hal yang baik, hal yang benar gitu. Wah, dia ngotot, ini enggak lah, aku minum cuma segini sedikit aja kok. Kamu nih kok sok tahu, lebih tahu aku. Nah, inilah The Emperor. Diingatin malah ngelunjak gitu loh. Diingatin yang benar, tapi kekeh dia yang benar. Nah, itulah The Emperor. Jadi sulit. Itu saya bilang, apalagi kalau jumpa sesama The Emperor. Wah, itu rumah tangganya sering berapi-api. Tapi kalau satu The Emperor, satu soft, satu yang tipe mengalah, ya udah. Inilah tadi tuh Pentacle, saya melihat nih ya, pas kali gini kan ada dua ya. Satu yang tipe pengalah, satu yang The Emperornya. Nah, ini biasanya membuat langgeng nih. Ya bagaimanapun dia sakitnya, dia tetap menyembunyikan di balik topeng, ya. Bagaimanapun dia sedihnya, bagaimanapun dia marahnya, dia sembunyikan di topeng, ya. Nah, yang satu di Emperor nih sulit nih. Sulit banget diomongin, sulit banget diingatin. Tapi itulah namanya hidup, ya. Setiap manusia itu memiliki karakteristik yang beda-beda, seperti sering saya bilang gitu ya. Gak mungkin semua yang diciptakan Tuhan itu sama, itulah ada perbedaannya. Tergantung kita bagaimana menempatkan posisi kita, bagaimana kita menyikapi gitulah. Oke, jadi udah kebaca ya soulmate-nya gini. Ya, ini bisa untuk yang udah punya atau yang belum ya. Inilah energi ikatan teman-teman, itu saya bilang seperti anak kembar ya. Dia sakit, satunya bisa juga ikut sakit loh gitu. Yang satunya sedih, yang satu bisa jadi sedih juga. Itulah koneksi batin. Tanpa kita sadari ya, soulmate itu ternyata memiliki ikatan yang sangat kuat ya. Karena Tuhan udah ciptakan kita itu berpasang-pasangan ya. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh ikatan kita sama pasangan kita itu udah ada, walaupun kita belum berjumpa. Itulah kadang kenapa sih mendadak mood kita berubah-ubah, mengapa kita mendadak sakit. Bisa jadi mungkin soulmate kita di sana lagi sedih, bisa jadi soulmate kita lagi sakit ya gitu loh ya. Terakhir di sini ada gambaran Ten Pentacle. Tapi bagaimanapun itu yang kamu lalui, susah senang bersama, di sini ada gambaran akhirnya happy ending ya. Kalian melihat bersama ya kerja jerih payah kalian ya. Ten of Pentacle adalah gambaran sesuatu yang telah kalian bangun bersama, seperti rumah, mobil, ya motor, segala macam lah. Nanti setelah ini nggak sekarang, nanti nih 10 tahun, 20 tahun kalian baru lihat ke belakang. Ternyata kita udah lama bersama ya, ini yang udah kita bangun, ini ya. Nanti akhirnya happy ending, walaupun akan ada Ten of Swords di sini ya. Namanya di rumah tangga pasti itu hal yang wajar. Pasti ada sedihnya, pasti ada apanya, itulah tadi teman-teman. Ya. Makanya itu kita perlu kesiapan. Orang yang nggak siap dengan menikah, nah itu tadi ya akan gagal ya. Karena itu tadi cobaannya makin berat, cobaannya makin tinggi ya. Nah, ini udah saya bacakan. Thank you banget yang udah request yang Twin Flame sama si soulmate nih ya, udah saya bacakan. Energi kok saya ini soulmate-nya, saya hanya ingin lihat ikatan kamu sama soulmate aja gitu ya. Oke, kita tutup aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.